Surat terbuka untuk Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Gaji guru umpamanya 800.000 per bulan. Ada duduk di luar sini, kenapa? Kendala di uang sekolah, Mama. Ada duduk di luar sini, kenapa? Kendala di uang sekolah, Mama. Uang sekolahnya berapa? Lagi 50. 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian. Iya. Oh begitu. Habis kenapa Nona duduk tunggu sini? Nona sudah konfirmasi orang tua kok. Sudah, cuman mama mereka bilang uangnya belum ada. Mama bilang uangnya belum ada. Oh begitu. Jadi apa Mama ada pesan seperti apa supaya Mama Nona bisa sampaikan ke pihak sekolah? Mama bilang apa kalau bisa ikut ujian saja dulu, nanti baru ujian habis atau tidak besok lusa baru ini bisa kasih uang. Tapi Nona sudah sampaikan ke pihak sekolah. Sudah. Tapi Pak mereka bilang harus selesaikan semua dulu baru bisa masuk sekolah. masuk ujian. Iya. Nona nama siapa? Kak Dian, Dian. Jurusan apa? IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kejadian yang sangat miris lagi dan viral di TikTok, mendapat jutaan penonton juga. Ada salah satu seorang siswa tidak boleh mengikuti tes ujian sekolah dikarenakan tidak bisa membayar uang sebesar Rp50.000. Bapak Menteri Pendidikan harus melihat video ini supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di negara kita tercinta. Pendidikan itu sangat penting, tapi kalau terjadi seperti ini siapa yang disalahkan? Jujur video ini membuat hati saya terguris. Rasa sedih iya, rasa ingin menangis iya. Saya sendiri dulu juga seorang keluarga yang tidak mampu, tapi alhamdulillah guru-guru di sekolah saya begitu amat sangat baik. Bahkan ketika saya tertunggak belum lunas semua dalam pembayaran, tapi guru-guru tetap mengizinkan saya untuk mengikuti tes ujian. Ini sungguh sangat miris ya. Harusnya oknum-oknum guru seperti ini ditindak tegas ya. Kalau ada keluarga yang tidak mampu untuk membayar uang ujian, harusnya murid diperbolehkan ikut tes ujian. Dan ini juga mendapat komentar dari warganet juga ya terkait hal ini. Ternyata problem pendidikan di negara kita ini banyak masalah juga. Dari para guru honorer digaji yang amat sangat rendah, hingga kadang-kadang Menteri Pendidikan membuat kebijakan yang kontroversi. Berikut kita dengarkan komentar netizen ketika melihat seorang siswa yang tidak boleh mengikuti ujian karena tertunggak Rp50.000. Jadi tidak bisa membayar uang iuran sekolah Rp50.000, tidak boleh ikut ujian. Ini gimana ini ya? Kadang-kadang saya juga heran dengan oknum-oknum guru yang ada di Indonesia sampai seperti ini. Ini tidak bisa dibiarkan sahabat-sahabatku semua. Kenapa saya memviralkan di channel YouTube saya? Saya punya alasan oknum-oknum guru yang memperlakukan muridnya seperti pada video viral di TikTok ini harusnya ditindak tegas. Bukan untuk memburu-burukan negara saya ya. Jadi mungkin buat orang-orang yang tidak suka channel saya, ya silakan di-skip aja. Saya juga warga negara Indonesia dan saya juga berhak untuk mengkritik kiranya apa yang kurang bagus di negara saya. Karena di negara saya demokrasi. Setiap orang bebas beropini. Jadi kalau mungkin yang tidak suka, mungkin yang berpandangan, ini orang membuat channel kok memburuk-burukkan negaranya terus, itu terserah apa yang kalian omongkan. Tapi yang saya sampaikan ini sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi. Jadi bukan istilahnya menebar berita hoax. Saya viralkan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di negara kita tercinta. Dan ini bukan hanya saya saja yang memviralkan.
dari beberapa TikToker di Indonesia juga memviralkan hal-hal terkait berita seperti ini pada video yang kali ini. Kita simak. Guys, ada lagi nih perubahan dan kebijakan dari Pak Nadiem Makarim. Katanya sekarang ini mengganti seragam sekolah dari mulai SD, SMP, dan SMA. Apalagi sih Pak, bikin kebijakan-kebijakan kok aneh-aneh aja. Gini guys, zamannya saya dulu nih, yang namanya kurikulum, buku pelajaran itu bisa turun-temurun. Saya, Betul, adik Mbak. saya, dan adik saya lagi gitu loh. Betul. Bisa berubah itu sekitar 10 tahun berlalu, atau mungkin sekitar 5-10 tahun baru bisa ganti yang namanya buku panduan. Nah, supaya saya kan juga punya adik tuh ya, 4 tahun ya, 3 tahun, itu masih bisa kepake buku kita loh guys. Jadi kita itu bisa ngirit buku, ngirit seragam, dan ngirit segalanya. Artinya kita itu juga bisa mengajari anak-anak kita dengan konsep yang sama dengan zamannya kakaknya gitu loh, untuk mengajari adiknya nih guys. Bener gak sih guys? Pernah gak sih kalian mengalami hal tersebut? Dan banyak guru yang mengeluh bahwa sekarang ini kurikulum dibebankan dengan catatan-catatan, sehingga anak-anak malah justru jadi tidak terkonsentrasi, dibebankan dengan tugas-tugas, dan si gurunya pusing untuk memberikan catatan apalah gitu loh. Coba deh diperhatikan lagi Pak Nadiem, jangan sampai kurikulum ini membebankan guru dan murid, terutama orang tua juga Pak ya. Biarlah kurikulum kembalikan kepada yang kurikulum lama. Kemajuan teknologi atau kemajuan zaman sekarang jangan merubah kurikulum yang bikin kepala orang tua pusing. Iya nggak sih? Kasihan loh. Kita rakyat Indonesia itu nggak semuanya kaya Pak Nadiem. Tolonglah Anda itu bersikap atau berpikir jauh ke sana. Katanya dia bilang kalau tidak ada perubahan, ya mau kapan lagi ada perubahan? Ya harus dimulai dari sekarang. Anda harusnya kalau mau mengadakan perubahan, SDM-SDM-nya pun juga harus dipersiapkan dengan baik dan benar, Pak. Jangan seperti ini. Semua dikacau balaukan dengan konsep-konsep dan perubahan-perubahan yang Bapak lakukan. Apalagi yang namanya pelajaran sekolah. Tidak ada. Yang namanya pramuka udah ditiadakan di ekskul wajib. Lalu budi pekerti, lalu sejarah, lalu PMP, dan sebagainya. Pendidikan moral Pancasila itu penting loh Pak. Apalagi pendidikan agama. Kembali lagi nih Pak, saya udah 3 kali loh ngebahas melalui VT ini. Pak Nadiem kemana aja? Tolong dong dengarkan nih keluhan rakyat. Saya tuh mewakili rakyat. Pak, dulu saya ikut terlibat Betul, dalam Mbak. perubahan-perubahan kurikulum Pak. Karena saya adalah doktor S3 masalah pendidikan. Oke, jadi saya pun bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk perubahan-perubahan kurikulum. Tidak seperti sekarang ini. Yang Bapak maksudkan di dalamnya itu, ada nggak sih orang-orang yang kompeten yang ikut terlibat dalam perubahan-perubahan kurikulum yang Bapak ajukan itu, yang Bapak lakukan itu? Coba saya tanya, siapa aja mereka? Mereka itu jangan asal yes ma'am, yes sir, yang semuanya ikut perintahnya Bapak, tapi tidak memikirkan bagaimana pusingnya rakyat gitu loh. Tolong ya, Pak Jokowi saya minta tolong. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menurut saya kurang kompeten untuk Indonesia kita ini. Jadi saya minta tolong sekali lagi Pak Jokowi, tolong ditinjau kembali kebijakan-kebijakan dia yang tidak masuk akal menurut saya. Dan sebagian ibu-ibu yang merasa resah dalam kebijakan Anda Pak Nadiem. Oke, salam Rita Gading. Nadiem Makarim resmi rombak seragam sekolah pada sejak SD, SMP, dan SMA. Buat Bapak Menteri, kalau mau ganti seragam baru ya nggak apa-apa, cuma dikasih gratis, kalau nggak dikasih diskon murah. Karena seragam sekolah itu nggak murah dari SD, SMP, sampai SMA. Gue berani jamin nggak murah. Mending yang punya 1 anak. Kalau anaknya 3 sampai 4, semuanya sekolah harus ganti seragam semua. Apa orang tua murid kagak pusing, kagak stres mikirin duitnya datang dari mana? Coba dipikirkan juga buat orang tua murid yang kurang mampu ya. Kasihan tahu, karena gue pernah ngerasain waktu gue SD, gue nggak pernah beli seragam baru. Kebanyakan pakai bekas punya orang karena memang nggak mampu beli seragam. Surat terbuka untuk Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke, Pak, dari berita yang beredar, Bapak mengumumkan bahwa kurikulum 2024 agama atau pendidikan agama ditiadakan. Maksudnya apa ya, Pak? Apakah anak-anak tidak boleh belajar tentang agama atau bagaimana? Itu bagian kurikulum yang penting kalau menurut saya. Agama merupakan dasar pembentukan karakter terhadap anak. Bagaimana anak bisa berbuat baik, bagaimana anak bisa menghargai orang lain. Dan masih banyak lagi mengenai agama.
mengenai moral yang bisa ditegakkan dalam dia berperilaku. Kok bisa ya? Saya nggak ngerti ya. Apa yang menjadi bahan pertimbangan Bapak untuk menghapus pendidikan agama ini? Ini Indonesia, Pak, yang mayoritas agamanya mempunyai agama masing-masing. 6 agama yang diakui Indonesia itu kita harus hargai. Bukan cuma Islam ya, Pak, tapi di sini ada 6 agama yang harus kita olah untuk menjadi satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa Anda adalah pendidikannya tinggi, lulusan luar negeri yang tiada tara. Tidak semua orang bisa seberuntung Bapak. Tapi dengan pendidikan agama, minimal anak ini bisa tahu tentang bersyukur bahwa dia bisa sekolah. Mensyukuri dengan apa yang dia dapatkan sekarang ini. Dan dia bisa menghormati orang tua, dan dia bisa menikmati apa yang sudah menjadi jerih payah orang tua untuk dia bisa bersekolah. Apakah Bapak tidak berpikir sampai ke sana? Pendidikan agama itu luas, Pak. Jadi kalau menurut saya orang yang paling tidak setuju kalau pendidikan agama dihapus. Oke Pak, tolong dipertimbangkan, dan ini merupakan bagian dari kesehatan mental, bahwa pembentukan karakter terhadap anak salah satunya pendidikan agama. Betul sekali, Mbak. Salam, Lita Gading. Surat terbuka mata pelajaran agama tahun 2024 dihapus dari kurikulum pendidikan. Menteri Budaya Nadiem Makarim tegaskan begini. Wah, jangan seperti itu dong, Pak. Harus dengarkan keluhan masyarakat juga. Gaji guru umpamanya 800.000 per bulan. Anggap saja itu hitungan dari 24 jam seminggu. Padahal kita kerjanya sebulan atau 4 minggu. Di total 96 jam. Kalau hitungannya adil, 800.000 dibagi 96 jam, ketemunya 8.400-an. Jadi, harga per jam kita itu dari tet bel masuk ke tet bel keluar 8.400. Udah mirip ongkir ojek makanan online. Kalau mau lebih adil dan bijak lagi, 8.400 itu hitungan buat satu kelas. Satu kelas anggap saja 20 siswa. Nggak usah banyak-banyak. Jadi, harga tiap pengetahuan yang diberikan ke siswa sekitar 420 perak per jam. Dibuat beli permen gak cukup, biasanya permen 500 dapat 2. Itu pun sekarang tuntutannya tiap siswa harus didiagnostik, diasesmen, difasilitasi dengan beda-beda. Bagian terkonyolnya, model kerjaannya gak cuma ngajar, juga banyak jadi Ultraman, Batman, Transformer, sampai buto hijau juga. Sabar Dan Pak lebih Guru. konyol lagi, itu dipelihara dan diteruskan. Negara ini tahu, pemerintah sadar, masyarakat kita juga melihat. Kita, pemainnya, juga menikmati. Bahkan sekarang, banyak guru yang dimotivasi agar mencontoh guru A, belajar pada guru A, biar berkembang. Sebentar, teman-teman. Belajar dan berkembang itu memang kewajiban guru, gitu. Tapi, di level hak dasar saja, apakah kita pernah membicarakannya dengan serius? Ini yang paling-paling terburuknya. Kalau diterus-teruskan dan membudaya, kita akan menjadi bangsa yang sibuk meminta dan menuntut ketimbang memberi, menghargai, apalagi mengapresiasi. Semoga dipahami dalam. Baru saja kita mendengarkan beberapa cuitan dari netizen tentang kritikan terhadap Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim yang ada di Indonesia. Pak Nadiem, apa yang Anda buat kebijakan justru menuai protes di kalangan masyarakat, dan setidaknya para gaji guru juga diperhatikan. Gaji guru honorer yang ada di Indonesia ini begitu terlalu rendah, bahkan kadang-kadang sampai di luar nalar ya. Tadi pun juga kita mendengarkan curhatan dari seorang guru
honorer yang ada di Indonesia. Mereka begitu sangat itu ya, istilahnya tidak diapresiasi lah bahasa kasarnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini, semoga pendidikan yang ada di Indonesia lebih berubah menjadi baik, dan tentunya para guru honorer yang ada di Indonesia mendapat gaji yang setimpal. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Video ini bertujuan untuk memberikan kritik apa yang kurang bagus di negara saya, dan tentunya kalau yang tidak suka di skip aja begitu loh, daripada istilahnya mengecam terus memberikan kata-kata yang tidak pantas. Itu sungguh sangat tidak istilahnya sungguh perkataan yang tidak masuk akal ya. Kita sebagai orang Indonesia ingin memberikan saran kritik, malah netizen berkomentar yang bukan-bukan. Justru ini sangat disayangkan. Semuanya demi kebaikan untuk negara kita. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, tentunya pasti ada yang kurang betul sahabatku semua. Harap-harap sahabatku paham, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini saya juga tidak dikecam lagi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.